pemilihan umum ini di Indonesia relatif damai dan sekarang ini relatif lebih baik menurut saya. Kenapa saya katakan relatif lebih baik? Pada pemilu yang lalu 2019, saya ini tukang kritik pemilu sebenarnya. Dari 2009, 2014, 2019 gitu. Baru belakangan ini aja ada akademisi yang mengkritik. Kita tunggu sebenarnya 25 tahun tapi nggak ada kritiknya juga. Bahkan ketika 800-an ada yang meninggal KPPS, juga kita tidak dengar suara para akademisi. Sayang sekali gitu ya. Tahun 2019 itu 800 lebih pengurus KPPS yang meninggal dunia. Itu nggak ada. Itu ya kebetulan saya waktu itu masih oposisi ya gitu. Kami masih oposisi jadi suaranya biasanya lebih keras gitu. Nah, tapi kita kritik. Dari 2009 itu ada jejak digitalnya gitu. Supaya ada perbaikan. Jadi kritik ini sebenarnya adalah vitamin bagi demokrasi supaya ada perbaikan. Dan saya yakin pemilu kali ini relatif lebih damai, lebih baik. Kenapa? Ya kita bisa antisipasi dari mulai penghitungannya relatif lebih cepat. Ya, kalau dulu kan harus disalin satu persatu secara teknisnya itu yang namanya C1. Sekarang kan C hasil. Nah dengan C hasil ini akan lebih cepat. Ada printer lagi di setiap TPS itu ada printer. Kalau dulu itu manual, jadi bikin lama. Jadi proses penghitungan itu yang membuat lama. Ya konon katanya mereka itu yang meninggal itu 800-nya karena kelelahan. Ya kita sampai sekarang kan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ya apakah karena kelelahan atau kecapean, tapi lumayan 800-an yang meninggal ketika itu. Nah mudah-mudahan sekarang mereka lebih siap, mungkin bisa ada waktu untuk istirahat, tidak ngoyo, dan proses penghitungannya juga cepat. Proses penghitungan ini akan jauh lebih cepat dari TPS langsung ke PPK dan kita bisa mengetahui hasilnya tidak seperti yang lalu. Yang lalu itu bisa sampai 2 minggu. Di PPK itu bisa sampai 2 minggu. Ya, yang sekarang ini saya kira hanya hitungan hari mudah-mudahan. Jadi kalau dikatakan optimis, saya optimis pemilu sekarang ini lebih damai. Juga karena pilihan pilpresnya itu ada 3. Jadi ada lebih banyak calon. Kalau yang lalu kan hanya 2 calon. Jadi kelihatan konfrontatif. Ada kubu-kubuannya ya Pak. Konfrontatif. Nah kalau sekarang kan lebih banyak ya. Sebetulnya kalau kami di Gerindra itu termasuk yang berpendapat ketika itu harus diturunkan atau tidak ada yang namanya presidential threshold. Nah, tapi kan kenyataannya ada presidential threshold yang memang sudah terjadi ya seperti sekarang ini. Jadi harusnya lebih banyak lagi opsi pilihan bagi capres cawapres ke depan gitu ya. Dan saya kira ini juga salah satu yang bisa menjadi catatan ke depan ini agar lebih memudahkan orang untuk menjadi calon.